Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan yang berkaitan dengan masalah zakat, yaitu zakat harta. Kalau kemarin kita berbicara masalah zakat fitrah, zakat jiwa, dan hari ini kita bicara dalam masalah zakat harta. Dalam masalah zakat harta ini yang akan kita bahas adalah pengertian zakat harta, perintah tentang wajibnya kita mengeluarkan zakat, syarat wajib mengeluarkan zakat harta, rukun daripada zakat harta sendiri. Berikutnya adalah yang kelima, harta yang wajib kita zakati. Kedam adalah nasab zakat harta, artinya hitungannya berapa jumlahnya harus kita zakatkan. Ketujuh adalah kadarnya. Kadarnya itu adalah berapa persen yang harus dikeluarkan. Kelapan adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir adalah hikmah, orang yang mengeluarkan zakat harta. Baik, sekarang kita bahas apa itu zakat harta. Apa pengertian zakat harta? Ya, zakat itu kalau dalam bahasa Arabnya, zakat artinya tumbuh, ya, bertambah, berkah, suci. Jadi orang yang berzakat itu hartanya akan tumbuh, ya, tumbuh semakin banyak dia, ya. Ibarat pohon tumbuh mekar, kecil jadi besar, bertambah. Orang yang berzakat hartanya bertambah, ya, bukan semakin berkurang, ya. Zahirnya berkurang, tapi pada hakikatnya akan ditambah oleh Allah. Apalagi berkah. Orang yang berzakat hartanya yang tinggal akan berkah, suci. Orang yang berzakat harta yang tinggal akan menjadi suci. Itu menurut bahasa. Menurut pengertian yang luas, zakat fitrah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib, ya, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi zakat harta itu adalah zakat yang sudah diwajibkan, yang harus diserahkan kepada orang-orang tertentu, yaitu mustahak, sama seperti yang menerima zakat fitrah dengan syarat dan ada ketentuan-ketentuannya. Ya, nanti akan kita lanjutkan nanti. Yang berikutnya adalah apa dasar hukum wajibnya kita berzakat. Ini sama dengan dasar hukum wajibnya kita berzakat fitrah. Ya, surah At-Taubah juga ayat 107. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla alaihim. Ambillah zakat dari harta mereka. Ini juga perintah, ya, agar orang-orang yang miskin mengambil haknya yang ada daripada orang yang punya harta yang berzakat. Untuk apa harta itu diambil? Ya, wa tutahhiruhum, untuk membersihkan hartanya yang tinggal, wa tuzakkihim, dan untuk mensuci jiwanya orang yang berzakat. Jadi hartanya bisa bersih dan jiwa orang yang berzakat itu agar suci. Oleh karena itu Allah juga perintahkan, ya, wa shalla alaihim, kalau mereka sudah memberikan zakat harta, maka doakanlah mereka agar mereka yang berzakat itu hatinya akan menjadi tenang. Jadi banyak hikmah sebenarnya. Ini perintah, ya. Yang berikut adalah syarat wajib zakat. Ya, wajib zakat juga ada syarat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah mereka bebas hartanya sendiri. Yang tiga adalah miliknya yang sempurna, bukan pinjaman atau hutang, ya, harta orang lain bercampur dengan hartanya. Yang berikut adalah cukup nisab, ya, nanti akan kita bahas berapa nisab harta itu sendiri. Yang ketiga adalah sampai haul. Ya, nisab itu adalah ukurannya, haul itu adalah per tahun. Jadi zakat harta itu dikeluarkan setahun sekali, itulah namanya haul. Nisab itu adalah ukurannya, berapa zakat itu harus dikeluarkan, ya, berapa banyaknya baru dikeluarkan. Oke. Rukun zakat fitrah itu ada namanya niat, ya.
orang yang berhak menerima zakat, orang yang berzakat, orang yang menerima zakat, dan barang dizakatkan. Ya, oke, ini nggak usah kita bahas ya. Nanti akan kita bahas nanti dalam pertemuan. Ini dia. Apa saja harta-harta yang wajib dizakati? Nah, sini sudah dicantumkan. Harta yang wajib dizakatkan adalah pertama emas atau perak. Ya. Kalau emas itu berapa jumlah emas? Emas itu kalau sudah kita simpan 85 gram sudah wajib dizakatkan. Kalau perak 624 gram sudah wajib dizakatkan. Nah, yang kedua adalah pertanian. Ya, hasil pertanian. Apa itu hasil pertanian? Padi misalnya, jagung, berapa banyaknya harus kita zakatkan? Ukurannya 750 kilo. Kalau hasil pertanian sudah 750 kilo, sudah wajib untuk dizakatkan. Berikutnya adalah harta perniagaan. Jadi harta perniagaan misalnya kita berniaga selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kita kumpul uang misalnya dapat 100 juta misalnya. Nah, dalam 100 juta itu kita akan mengeluarkan nanti 2,5%. Ya. Berikutnya adalah peternakan. Jadi peternakan itu yang dizakatkan adalah yang berkaki 4. Maksudnya yang halal ya. Apa itu? Kambing, ya, unta, sapi, kerbau yang berkaki 4. Nah, kalau ayam bagaimana? Kalau ayam itu termasuk berkaki 2. Jadi yang dizakatkan adalah nilainya itu termasuk harta perniagaan. Karena ayam itu dibeli, dijual, beli, jual. Nah, jadi hasil penjualan ayam itu uangnya itu yang dizakat. Sementara kalau peternakan lembu, kambing atau sapi itu dizakatkan adalah lembunya itu sendiri atau sapinya itu sendiri. Nah, yang berikutnya harta yang wajib dizakatkan adalah harta zakat. Apa itu harta zakat? Harta zakat itu adalah barang temuan. Misalnya korek sumur jumpa emas batak misalnya. Nah, ini wajib dizakat. Oke. Nah, ini ada nisab. Nisab itu adalah ukuran. Berapa banyak harta itu wajib dizakati. Bukan misalnya 1 juta, belum, ada ukurannya. Ukuran wajib zakat emas misalnya. Emas itu kalau sudah ada 85 gram emas yang disimpan itu sudah wajib dizakati. Ada ukurannya. Perak ada 624 gram baru wajib dizakati. Pertanian. Apa pertanian itu? Makanan pokok. Padi, jagung, sagu. Nah, orang Madura mungkin sagu ya. Mungkin di Arab anggur. Itu hitungannya apa? 750 kilo. Jadi 750 kilo baru wajib dizakati. Nah, harta perniagaan. Ya, berapa banyaknya? Harta perniagaan itu diukur dengan harga emas. Misal 93,6 gram. Kalau misalnya kita menyimpan uang cuma 50 juta, ya, kita lihat emas 1 gram itu berapa? Misalnya 500 kali 93,6 gram berapa? Setelah dikali misalnya 60 juta, sementara uang kita baru 50 juta, maka belum wajib kita zakati. Kenapa? Belum sampai. Uang kita cuma 50 atau 40 juta, sementara harga emas di pasaran 500.000 dikali 93,6 gram, misalnya 600 atau 60 juta misalnya, sementara uang kita baru 40 juta, maka belum wajib kita zakati. Jadi 93,6 gram itu sudah ketentuan Tuhan. Jadi sementara harga emas itu bisa naik bisa turun. Kalau sudah sampai 1 tahun, maka uang kita misalnya di 100 juta, tengok harga emas misalnya harga 500.000 kali 93, oh rupanya ternyata baru 70 juta. Sementara uang kita yang kita simpan sudah 100 juta. Berarti kita sudah wajib zakat. Kenapa? Nisabnya sudah melebihi. Nisabnya cuma misalnya 70 juta, sementara uang yang kamu simpan sudah 100 juta. Jadi kalau lebih besar dari uang disimpan
daripada ukurannya, maka itu sudah wajib dizakati. Oke. Barang temuan misalnya, ya, barang temuan itu zakatnya 20%. Ya, 20%, ya. Sementara harta perniagaan 2,5%. Ini dia kadarnya, ya. Emas 2,5%. Jadi 2,5% dari 85 gram. Dijadikan hitung uang dulu. Emas itu hitung uang, baru diambil 2,5%. Pertanian itu 5%. 5% itu kalau pertanian itu aliran irigasi, ada perairan yang harus dibayar. Tapi kalau pertanian dengan tak ada hujan itu 10%. Ya, misalnya kalau 1000 kilo 10% berarti 100. Tapi kalau diirigasi, aliran air yang harus dibayar cuma dibayar 5%, mungkin 50 kilo. Harta perniagaan 2,5%, ya. Apalagi pertanian, peternakan itu ada ukur aja, ya. 40 sampai 100 ekor misalnya kambing, zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun. Nah, itu nanti ada, ya. Antara ada lagi zakat fitrah, ya sudah ada 2,7 kg, ya. Oke. Berikutnya adalah hikmah. Hikmah mengeluarkan zakat. Ya, apa hikmahnya? Apa manfaatnya bagi kita yang mengeluarkan zakat harta? Tentunya tidak jauh berbeda dengan hikmah kita mengeluarkan zakat fitrah. Satu, sebagai tanda syukur kepada Allah. Syukur apa? Kita punya harta, punya kelebihan. Orang miskin, kita kaya, punya kelebihan dari Allah. Syukur kita, berikanlah harta, sedikit harta kepada yang berhak. Sebab kekayaan kita disebabkan orang miskin, ya. Sebab orang miskin yang bekerja. Apalagi melaksanakan kewajiban agama. Jadi orang zakat fitrah adalah orang yang melaksanakan hukum agama. Sementara orang tidak mengeluarkan zakat, apa zakat harta atau zakat fitrah, berarti dia menentang hukum agama. Yang berikutnya adalah mensucikan harta. Jadi orang yang berzakat berarti harta yang tinggal suci. Sementara orang yang tidak berzakat, maka harta semua itu menjadi harta haram. Kenapa harta haram? Karena di sana ada milik orang fakir miskin atau mereka yang berhak menerima zakat itu sebanyak 8 orang. Oke? Berikutnya adalah, ya, untuk membersihkan jiwa. Jiwa siapa? Jiwa orang yang berzakat. Kalau hartanya tidak dizakat berarti haram. Kalau dia makan harta yang haram, maka jiwanya akan kotor. Malas beribadah, dikasih kepada anak malas beribadah, ya. Kasih sama istri nanti akan malas beribadah. Kenapa? Karena jiwanya kotor, itu bermuara dari harta yang tidak dizakatkan. Yang berikutnya adalah mendidik diri kita agar bersifat pemurah, ya. Terakhir adalah membersihkan diri dari sifat kikir, ya, terhindar dari sifat pelit. Oke, anak-anakku, nah, nanti akan kita uraikan di saat Zoom nanti secara meluas lagi. Ya, ini dasarnya saja. Ada tugas, ya. Tugasmu adalah ini rangkuman ini kau pindahkan di bukumu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nih, si aulia berniaga selama 1 tahun. Nah, 1 tahun, ya, berarti namanya haul. Dapat mengumpulkan harta sebanyak 80 juta banyaknya. Ya, berapakah zakat yang wajib dikeluarkan? Oke, sudah kan? Zakat harta perniagaan 2,5%. Jadi 2,5 per 100 kali 80 berapa? Ya kan? Kan gampang kan? Nah, nanti kau jawab, jangan salah. 2,5% berapa? Ini termasuk harta perniagaan. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya akan kita perjelas lagi. Ya, kalau kamu sudah paham, kamu bisa melihat nanti harta kamu sendiri di saat kamu sudah dewasa jadi orang kaya, atau kamu juga bisa nanya sama orang tuamu. Ya, mungkin kita berzakat. Nah, kalau sudah sampai ukuran tadi, ya, zakat wajib untuk dikeluarkan. Makanya dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atu zakah, dirikan salat dan keluarkan zakat. Itu baru muslim yang sempurna. Salat, kalau ada uang dia berzakat. Oke? Demikianlah anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.